Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Kripto. Jadi hari ini Paman Kripto mau membahas tentang investasi di dunia real world ya. Jadi mungkin kalian masih bingung kan, biasanya kita bahas semua tentang kripto ya. Tapi sekarang karena mau bahas lebih luas lagi, kita akan membahas tentang di dunia asli. Oke, jadi ada beberapa investasi yang bisa kalian lakukan kalau kalian tuh mau mendapatkan passive income ya. Nah, tapi ini saya akan menjelaskan mengenai produk keuangannya, jadi bukan dari segi bisnisnya. Jadi yang pertama adalah yang paling aman adalah dari yaitu deposito ya, seperti yang kita tahu. Jadi adalah deposito adalah jenis simpanan yang anggapannya di lock dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi biasanya itu ada jangka waktunya, yaitu 1, 3, 6, sampai 12 bulan ya. Sampai dengan 24 bulan juga itu ada. Nah, bunganya juga berbeda-beda ya. Jadi setiap bunga itu pasti yang diberikan itu pasti beda-beda. Kenapa? Karena kan kalau deposito ini kan kita anggapannya meminjamkan uang kita kepada bank. Lebih kayak bukan meminjamkan ya, karena dijamin ya anggapannya ya. Nah, jadi kita ini anggapannya bisa mendepositkan uang kita untuk mendapatkan passive income. Nah, tapi kalau deposito itu kalian perlu tahu bahwa itu adalah yang paling safe dan yang bunganya juga paling kecil. Nah, biasanya kan kalian tahu nih kenapa bunga-bunganya itu bisa berbeda-beda. Karena Bank Indonesia itu memiliki namanya ini ya, BI 7D repo rate ya. Jadi artinya itu adalah BI rate yang artinya bunga yang diberikan oleh bank-bank itu tidak boleh lebih dari 3,5% untuk saat ini. Cuman kan memang kita tahu ya, kadang-kadang ada bank-bank itu yang memberikan bunganya lebih besar ya. Nah, itu biasanya dalam bentuk cashback ya. Jadi kalau bunga yang pasti tertulis dalam sebuah suratnya itu, surat deposito itu tidak bisa lebih dari 3,5%. Seperti itu. Nah, itu ya depositonya. Kalau kalian mau cek, bisa aja cek di websitenya. Ini websitenya pemerintah, yaitu website OJK sendiri. Jadi ini pasti penjelasannya juga sangat lengkap ya. Nah, oke. Langsung aja kita yang kedua ya. Yang kedua adalah yang juga lumayan aman adalah obligasi ya. Kalau kalian tahu obligasi adalah surat utang. Surat utang ini bisa dari swasta ataupun dari pemerintah ya. Nah, yang biasanya sering keluar, yang kalau kita dengar misalnya di bank dijual-jual, itu namanya obligasi surat utang negara ya, seperti SAN atau mungkin ORI, kalau kalian tahu, obligasi dari negara. Nah, itu juga minimum pembeliannya juga nggak terlalu besar. Jadi biasanya itu untuk beli surat utang itu punya minimum pembelian. Nah, obligasi pemerintah ini yang saya jelaskan ya, surat utang negara kan. Jadi anggapannya kita meminjamkan uang kita terhadap negara. Nah, bunganya juga berbeda-beda ya, tergantung dari BI rate yang ada di sini. Cuman biasanya kalau obligasi ini karena jangkanya lumayan panjang, sekitar 5 tahun, itu kita coba cek ya, ORI 2022 ya, itu pasti bunganya lebih tinggi ya. Nih, kita bisa cek ORI 2021 ya, ini berarti kan. Berapa bunganya nih? Nah, ini kupon ya, bahasanya adalah kupon. Bunganya adalah 4,9%. Nah, ini per tahun ya. Nah, sedangkan BI kan 3,5%. Jadi lumayan ya, lebih banyak 1,4% ya. Seperti itu. Jadi mengapa biasanya ini berhubungan? Jadi contohnya misalnya BI rate ini naik nantinya. Nah, akibatnya orang-orang itu berpikir bahwa pasti nanti kalau buat obligasi negara itu pasti juga naik ya, seperti itu. Nah, jadi harga-harga di pasar sekunder obligasi itu juga bisa turun. Nah, jadi kalau kalian tuh misalnya beli obligasi ya, itu juga kalian tuh bisa jual sebelum maturity date. Jadi misalnya kan jangka waktu 5 tahun nih. Kalian ternyata tahun keempat butuh uang nih, kalian mau jual. Nah, kalian bisa jual di pasar sekunder. Cuman problemnya adalah harganya kita nggak tahu berapa, jadi bisa aja lebih murah. Sedangkan kalau kalian tunggu sampai 5 tahun, misalnya kalian investasi dalam 10 juta, nanti 10 juta itu juga kembali dalam tahun kelima itu. Nah, seperti itu konsepnya untuk obligasi. Dan ini resikonya juga tidak terlalu tinggi ya, karena obligasi ini yang saya bahas barusan adalah obligasi milik negara. Sedangkan obligasi itu juga ada obligasi-obligasi milik swasta ya. Jadi misalnya kita meminjamkan uang kita terhadap perusahaan-perusahaan. Biasanya bunganya cukup besar ya. Bunganya obligasi swasta itu bisa 10%, 8%, macam-macam ya. Nah, itu beda-beda setiap perusahaannya. Jadi kalau kalian mau lebih resiko ya di sana. Cuman ini kan saya ngomong yang paling nggak resiko dulu. Pertama kan deposito, kedua obligasi, tapi obligasi negara seperti itu. Nah, lanjut lagi ya. Obligasi ini memang ada macam-macam ya. Pemerintah, ORI, ada juga yang retail ini ya, retail untuk orang-orang kita, dan juga ada yang korporasi ini beda lagi ya. Jadi kayak yang untuk corporate gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau kita tahu biasanya kan kita main saham nih ya, instrumen keuangan saham atau kripto itu adalah yang paling beresiko ya. Cuman hari ini yang saya mau bahas adalah instrumen investasi yang eh, berbahaya juga. Cuman tidak sampai berbahaya untuk main sendiri seperti, sorry bukan main, tapi investasi sendiri yaitu saham atau kripto dan lain-lain. Nah, namanya itu reksadana.
Jadi reksadana itu artinya kita meminjamkan uang kita atau menginvestasikan uang kita kepada sebuah lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan itu yang mengatur untuk menginvestasikan uang kita tersebut. Jadi mereka tuh biasanya mengumpulkan dana orang-orang banyak, terus dia itu investasi di beberapa macam-macam instrumen investasi, yaitu saham, ada obligasi, ada juga pasar uang. Pasar uang ini juga obligasi ya, cuman lebih di currency aja, jadi misalnya USD seperti itu. Nah, reksadana ini biasanya untuk orang-orang yang tidak mau repot ya. Dan reksadana pun juga ada macam-macam jenisnya. Jadi ada reksadana saham khusus, ada reksadana khusus obligasi, ada juga reksadana khusus instrumen pasar uang, ataupun reksadana yang campuran dari ketiganya. Jadi itu berbeda-beda semuanya. Tapi yang jelas reksadana ini anggapannya dia itu mengelola semua dana kalian. Jadi misalnya nih, kalian punya dana 10 juta. Nah, dia ini nanti kelola, oh masuk obligasi yang tadi saya jelasin itu 2 juta misalnya. Ntar obligasi swasta 1 juta karena ada beresiko. Deposito kan aman nih, ya udahlah saya nggak terlalu mau resiko, saya masukin 5 juta untuk amannya, untuk yang deposito lebih besar. Berarti kan sudah masuk 8 juta nih, sisa 2 juta, dimasukin 1 juta saham, kripto, dan lain-lain yang berbahaya. Nah, itu ya namanya tugasnya orang-orang manajemen investasi di reksadana ini. Nah, reksadana ini juga macam-macam ya, saya nggak mau nyebutin merek juga karena sangat banyak, karena mereka itu juga mencari nasabah juga ya. Nah, saya cuma jelasin aja dan memberikan informasi bahwa apa sih reksadana itu. Jadi reksadana itu ya kita ini cuma setor uang, nanti manajemen investasinya mengelola dana kita, dan kita nanti akan dapat imbal hasil. Tapi kalau reksadana itu tidak ada jangka waktunya. Kalau kalian tahu, deposito itu ada jangka waktunya, obligasi itu ada jangka waktunya. Nah, sedangkan kalau reksadana itu tidak ada jangka waktunya. Selama perusahaannya masih berdiri, jangan salah investasi, ya kalian terus bisa mendapatkan bunga seterusnya. Nah, seperti itu bedanya ya. Dan bunganya juga bervariasi, karena kan dia ini menggabungkan yang resiko, yang tidak resiko, dan yang paling nggak resiko itu semua digabungkan jadi satu untuk menjadi instrumen investasi yang pertama reksadana seperti itu. Nah, sedangkan dana untuk beli reksadana sekarang sudah cukup kecil ya, yaitu 100.000 rupiah ya. Ini saya juga baru lihat, dan ini juga bisa dibeli online kalau nggak salah setahu saya. Nanti mungkin kapan kita review deh itunya ya, aplikasi apa aja yang bisa digunakan untuk investasi reksadana, untuk beli obligasi dan deposito. Cuman yang jelas deposito dan obligasi ini pasti di bank kebanyakan ya, seperti itu. Nah, untuk hari ini penjelasan Paman sekian mengenai investasi yang di dunia real ya. Semoga bisa membantu. Barangkali kalian juga mau follow Instagram kita. Kebetulan Instagram kita ini bukan tentang keuangan, tapi kita tentang cryptocurrency khusus. Tapi tidak apa-apa, karena kita sini juga sama-sama belajar. Barangkali ada pertanyaan, pengen tanya apa aja, pengen juga tanya tentang investasi enaknya gimana, paling aman. Boleh, nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih dan sekian.